Selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa ada sesuatu yang tak terlihat yang kayaknya selalu menghalangi pertumbuhan spiritual Anda? Nah, ada sebuah teks klasik yang sangat mendalam yang membongkar 4 strategi utama yang dipakai untuk menjauhkan kita dari tujuan rohani kita. Hari ini, kita akan membedah taktik-taktik kuno ini dan yang paling penting kita akan temukan cara-cara modern untuk melawannya. Kutipan dari Martin Luther ini, wah kena banget ya sama inti pembahasan kita. Ini kan sebuah pengakuan yang jujur bahwa pikiran dan godaan yang gak kita inginkan itu akan selalu datang, ya, ibarat burung yang terbang di atas kepala kita. Perang sesungguhnya itu bukan tentang mencegah mereka datang, tapi tentang punya kekuatan untuk nggak membiarkan mereka bersarang dan membangun rumah di dalam pikiran kita. Oke, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita akan bahas 4 strategi utama ini satu persatu. Dan tentu saja kita akan tutup dengan solusi pamungkas yang sangat praktis. Strategi pertama, ini nih yang paling sering kita temui, rayuan. Ini adalah taktik yang fokusnya adalah gimana caranya dosa itu disajikan seolah-olah menarik dan sama sekali nggak berbahaya di permukaan. Nah, di sini kita bisa lihat inti permainannya. Perangkapnya itu selalu sama, menyajikan umpan yang kelihatannya enak sambil menyembunyikan kail yang mematikan. Dosa itu dibuat seolah-olah jadi sesuatu yang baik. Nah, penawarnya itu bukan kekuatan super loh, tapi kebijaksanaan. Sadar untuk nggak main api dan selalu ingat konsekuensi jangka panjangnya. Jadi gimana sih cara kerjanya? Gini nih, dosa itu disamarkan. Konsekuensi pahitnya itu disembunyikan di balik kenikmatan yang cuma sesaat. Kesombongan? Dibilangnya harga diri. Ketamakan? Dibilangnya ambisi. Mabuk-mabukan? Dibilangnya persekutuan. Persis seperti godaan pertama di Taman Firdaus, di mana dosa disajikan sebagai sesuatu yang indah dan sangat diinginkan. Terus, gimana cara kita bertahan? Pertahanannya itu harus proaktif. Dimulai dari kebijaksanaan, ingat pahitnya dosa dan kenali di mana titik lemah Anda supaya bisa menghindar. Lalu, ini soal tindakan. Tetap aktif bertumbuh dan cari dukungan komunitas. Tapi yang paling penting adalah kesadaran ini. Setiap godaan itu adalah persimpangan jalan. Nggak ada yang namanya posisi netral. Kita itu selalu bergerak, entah mendekat atau menjauh dari Tuhan. Lanjut ke strategi kedua. Yang ini targetnya beda. Secara langsung menargetkan usaha kita untuk bertumbuh secara rohani. Logikanya gini, kalau Anda nggak bisa dibuat jatuh, ya udah, dibuat mandek aja. Taktik kedua ini nyerangnya ke motivasi kita. Disiplin rohani, misalnya doa, itu digambarkan sebagai beban yang berat banget, bukan sebagai sumber kekuatan. Pikiran kita diserbu dengan hal-hal yang sepele, cuma buat mengalihkan kita dari hal yang kekal. Solusinya sederhana tapi ya ampun susah banget dilakuin. Ketekunan, terus berlatih, dan secara sadar alihkan fokus kita kembali kepada Tuhan. Taktik-taktik ini kayaknya akrab banget ya di telinga kita. Pernah nggak sih kepikiran, ngapain doa kalau pikiran kemana-mana? Atau mungkin merasa terlalu capek atau sibuk sama urusan dunia, sampai-sampai waktu untuk Tuhan dikesampingkan. Nah, ini semua adalah taktik klasik yang didesain untuk membuat kita merasa bahwa usaha rohani kita itu sia-sia atau nggak cukup baik. Solusinya adalah ketekunan yang didasari oleh sebuah kebenaran yang kuat. Jangan menyerah waktu pikiran melayang, akui saja, dan minta kekuatan untuk fokus kembali. Dan ingat ini baik-baik, serangan terhadap disiplin rohani Anda itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu tandanya apa yang Anda lakukan itu berhasil dan efektif. Itu tandanya Anda ada di jalur yang benar. Oke, strategi ketiga ini mungkin yang paling halus, paling licik. Strategi ini nggak nyerang Anda langsung, tapi nyerang gambaran Anda tentang Tuhan. Tujuannya cuma satu, menciptakan jarak. Kalau kita sudah melihat Tuhan sebagai sosok yang mustahil untuk disenangkan, yang kayaknya selalu marah dan susah dijangkau, ya kita jadi ragu, jadi takut buat dekat-dekat dengannya. Kita akan merasa nggak layak dan akhirnya putus asa. Nah, penawarnya indah sekali. Kita harus kenal sifat sejati Tuhan seperti yang Dia ungkapkan di kitab suci. Dia itu bukan majikan yang kejam, tapi Bapa yang berlari menyambut anaknya yang hilang. Dia bergembira karena belas kasihan. Memahami kebenaran ini akan menghancurkan karikatur yang salah tadi dan membuka jalan untuk kita kembali kepadanya. Strategi terakhir ini adalah serangan yang paling frontal. Kalau Anda nggak bisa ditipu, nggak bisa dihalangi, ya sudah, dibuat putus asa aja. Ini adalah serangan langsung ke proses pengudusan, perjalanan kita untuk menjadi lebih suci. Di sini, serangannya benar-benar belak-belakan.
Perangkapnya adalah membuat Anda percaya bahwa kekudusan sejati itu mustahil dicapai. Anda dibuat berpikir, sudahlah ngapain coba, pasti gagal lagi. Tujuannya adalah membuat Anda puas dengan keadaan yang suam-suam kuku dan berhenti berjuang. Solusinya, sebaliknya, adalah iman yang teguh bahwa kemenangan itu mungkin. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kuasa Kristus. Nah, ini pertanyaan intinya. Kalau kita diyakinkan bahwa usaha kita itu nggak akan ada gunanya, kenapa juga harus lanjut? Sumber ini memberikan jawaban yang luar biasa kuat. Dan ini dia jawaban yang mengubah segalanya. Percaya pada kemungkinan kemenangan. Percaya bahwa kita diciptakan untuk lebih dari sekedar siklus dosa dan kegagalan yang gak ada habisnya. Kekalahan bukanlah takdir Anda. Harapan inilah yang menjadi bahan bakar untuk kita terus berjuang. Oke, setelah kita bedah keempat strategi tadi, penulis Thomas Brooks merangkum semua solusi ini menjadi sebuah daftar nasihat praktis sebagai penutup. Thomas Brooks merangkum pertahanan kita dalam 10 nasihat praktis ini. Coba perhatikan polanya deh. Ini semua tentang tindakan proaktif, mulai dari taat pada kitab suci dan rendah hati, sampai melawan godaan sejak awal dan bergantung sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Ini bukan formula ajaib, ya, tapi sebuah gaya hidup, sebuah postur hati yang waspada, dan serangkaian praktik yang terus-menerus. Kutipan penutup ini, benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ada peringatan untuk waspada, ada gambaran tentang musuh yang nyata, dan ada perintah yang jelas. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini adalah panggilan untuk kesadaran dan ketahanan spiritual. Sebagai penutup, yuk coba kita renungkan ini. Meskipun tulisan ini umurnya sudah ratusan tahun, strategi-strategi ini rasanya modern sekali kan? Entah itu rayuan dosa lewat media sosial, gangguan notifikasi yang gak ada habisnya yang menghambat pertumbuhan rohani kita, atau narasi budaya yang salah menggambarkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, yang mana yang paling Anda rasakan dalam hidup Anda hari ini?